Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang lapang, yang bening, yang sejuk, yang selalu bergetar bila mengingat asma Allah. Yang tulus, karena ternyata tidak bisa kita menikmati hidup ini dengan hati yang tidak tertata. Tidak ada urusan yang beres jikalau hati kita galau dan gundah gulana. Tidak ada perkataan yang punya kekuatan, perkataan yang bisa menyelusup ke relung hati terdalam, kecuali kata-kata yang lahir dari nurani kita. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam akan menemui Fir'aun dan diajarkan oleh Allah sebuah doa yang diabadikan di dalam Al-Quran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zikir ini merupakan doa. Wahai Tuhanku, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada ini. Wa yassir li amri, mudahkan urusan-urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan hilangkan kekeluhan yang mengunci lidah ini sehingga perkataan ini bisa dipahami. Andai kata kita merasa urusan begitu rumit, pelik, kelihatannya susah ujungnya, mungkin hati kita dalam menyikapi persoalan ini lebih rumit, sehingga persoalan itu lebih ruwet, lebih jelimet, tampaknya seperti benang kusut, karena memang hati kita yang kusut. Kenapa kata-kata kita kadang inginnya memberi nasihat, tapi yang terjadi bagai pisau mengiris, kadang menghujam, melukai? Kenapa kata-kata kita bagai tamparan yang begitu menyakitkan atau pukulan yang menghentakkan? Mungkin tidak datang dari hati yang lapang, hati yang marah, membara. Kata-kata pun akan benar-benar jadi sesuatu kekuatan yang membakar. Oleh karena itu, doa yang merupakan pupuk dan tujuan ini, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, beri lapang hati. Alangkah sengsaranya jikalau kita tidak bersungguh-sungguh menjadikan hati kita ini hati yang lapang. Mengapa hati kita sempit? Hati akan sesek, sempit kalau memang kita tidak memberikan konsumsi ke hati kita ini dengan baik. Meluaskan rumah susah, harus membongkar rumah tetangga. Tapi meluaskan hati, insya Allah bisa itu. Kita dengar ulama ada yang dipenjara dalam ruangan kecil yang sempit, di balik terali, tapi
tidak menderita, sebab hatinya lepas dari penjara itu walaupun tubuhnya dibelenggu. Tapi betapa banyak orang yang hidupnya bebas tapi hatinya terbelenggu oleh masalahnya, terbelenggu oleh cita-citanya, terbelenggu oleh keinginannya. Begitu banyak orang yang tidak ada yang mengikat tapi dirinya begitu terikat, susah bergerak. Maka kekayaan kita hati ini, subhanallah. Rabbi syrahli sadri, ya Allah berikan kelapangan. Mungkin perumpamaan yang paling sering diungkapkan di lapangan yang luas, ada anjing, ular, kalajengking, banyak binatang. Makin luas lapang, makin kecil itu binatang. Di lapangan terbang, banyak hewan, jauh, kecil. Tapi di ruangan sempit, kita berdua dengan tikus, akan jadi masalah. Begitulah hati-hati yang sempit. Perkara-perkara remeh, perkara kecil, perkara simpel, wah, membara. Kita lihat perkelahian hanya karena uang 100 rupiah. Kita lihat terjadi pembunuhan karena berdehem, tersinggung, berkelahi. Maka alangkah ruginya orang-orang yang berhati sempit walaupun rumahnya luas. Sini kekayaan kita. Marilah kita buat hati ini lapang. Bagaimana melapangkannya? Di antara melapangkannya adalah dengan senang melihat hikmah di balik kejadian. Ada pencuri, hikmahnya kita bisa berlindung kepada Allah. Kita bisa ikhtiar menjaga. Kita bisa ikhtiar menggaji orang untuk ikut mengawasi. Ada hikmahnya. Sakit gigi, alhamdulillah ada hikmah. Jadi teringat, ini satu sakit, siapa tahu yang lain potensi sakit. Gara-gara satu, jadi tahu calon sakit lainnya. Keluar uang, menafkahi yang lain. Beli obat, alhamdulillah bisa menafkahi saudara-saudara kita yang bekerja di apotek. Selalu saja tidak terpaku kepada masalah yang menyengsarakan, tapi sesuatu yang lebih luas. Anak nakal, tidak sesuai dengan keinginan, ya hikmahnya kita lebih sungguh-sungguh untuk menempa diri. Membuka pikiran, tanya sana, tanya sini supaya wawasan kita makin luas. Kita makin sungguh-sungguh memohon kepada Allah supaya Allah membalikan hati anak kita. Kita sungguh-sungguh melatih komunikasi kita dengan anak agar kita bisa semakin dipahami. Dililit hutang, ya hikmahnya jadi sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa melunasi hutang kita. Sebesar apapun hutang, tidak ada harganya dibanding kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu, bapak, kalau kita hanya terpaku kepada masalah tapi tidak melihat hikmah di balik masalah, maka jadi sempitlah kita terjebak oleh masalah itu. Dan biasanya jadi, padahal setiap kejadian ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada satupun kejadian yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya, kalau disikapi dengan niat dan cara yang benar. Jangan pernah patah semangat. Yang menarik adalah di ujung doa ini, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ternyata kemampuan berkomunikasi itu luar biasa, menjadi tulang punggung dari penyelesaian masalah. Kalau ada pernikahan, kita lihat setiap keluarga memberikan pembicara terbaiknya. Walaupun tinggi kedudukan pangkat tapi berkomunikasi buruk, dia tidak akan diminta untuk menyampaikan. Hitler, seorang prajurit, tiba-tiba melesat karena kekuatan komunikasinya.
Betapa banyak niat baik orang tua yang gagal dipahami oleh anak-anaknya karena kemampuan berkomunikasi yang buruk.